Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa yang berada di jamaah JCC dan juga yang berada di jamaah live comment semua menara siar. Alhamdulillah hari ini kita ngumpulkan donasi sudah mencapai angka 23 kalau nggak salah itu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga untuk pembuatan sumur sudah ada hamba Allah yang siap mendanai semuanya. Diperkirakan untuk pembuatan sumur bor ini antara 8,5 juta sampai 10 juta. Alhamdulillah hamba Allah telah memberikan mandat kepada kami untuk menghandle semua biayanya khusus untuk sumur. Saya ucapkan terima kasih ya untuk hamba Allah yang tadi malam sudah konfirmasi dengan kita, dan itu merupakan berita yang baik buat kita. Jadi utuh itu 23. Insya Allah nanti setelah sumur kita akan bangun kamar mandi, juga MKC ya. Bukan MKC kucluk itu, tapi MKC beneran nih. MCK itu. Dan sekaligus torennya, insya Allah dana akan mencukupi. Alhamdulillah Mas Suki. Silakan Mas Suki, barangkali ada yang mau ditambahkan untuk pembangunan masjid kita. Ya alhamdulillah saudaraku sekalian ya, niat mulia kita ingin mewujudkan sebuah tempat ibadah di tempat terpencil, tempatnya di Dukuh Gadung, Desa Kepoh, Kecamatan Jati Doplang, Kabupaten Blora. Sedikit demi sedikit sudah mulai ada nampak titik terang ya. Sudah ada yang tergerak hatinya untuk membuat sebuah sumur bor ya, bukan sumur cincin atau gorong-gorong ya, tapi sumur bor. Hamba Allah sudah menanggungnya, dan harapan kita semua ya, nanti ada yang langsung saya ambil bagian pondasinya. Allahu Akbar. Semoga ada yang seperti itu ya, tergerak hatinya, dan kemudian udah saya bagian dindingnya, saya bagian atapnya. Wah, kalau umat Islam yang mempunyai kelebihan harta bisa berbuat semacam itu, subhanallah, terasa ringan saudaraku apa yang kita lakukan. Tidak perlu kita ngemis-ngemis di jalan. Itu sebenarnya sangat apa ya, kalau saya melihat seperti itu sepertinya kok kurang etis gitu. Kita umat Islam ini umat yang kaya saudaraku sekalian. Sungguh miris kalau melihat orang-orang yang ingin membangun masjid dengan cara menyegat di jalan-jalan seperti itu. Walaupun itu tidak dilarang agama, tapi kalau dipandang oleh agama lain, sepertinya kok kurang etis gitu ya. Sepertinya Islam ini kok miskin kali begitu. Maka dari itu saya mengetuk hati saudara-saudaraku yang mempunyai kelebihan harta. Jangan pelit ya, jangan pelit. Terus infakkan harta Anda ke jalan Allah, karena itulah yang akan menjadi bekal Anda ketika Anda meninggalkan dunia ini. Ya, bukan mobil mewah, rumah tingkat, istri 4, mobil mengkilat, ya, bukan itu. Tapi yang Anda bawa adalah amal jariah Anda, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Ayo saudaraku, kita saling meringankan, ya, saling bahu membahu mewujudkan cita-cita JCC untuk membangun sebuah masjid yang akan diberi nama Zuzahidin. Bangga kita saudaraku kalau kita punya masjid yang kita bangun dengan gotong royong. Insya Allah apa yang kita lakukan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bang Jul, terima kasih. Yang lainnya ingin yang menambahkan, Bang Andi Salebes, silahkan Bang Andi. Saya tambahkan sedikit untuk di Menara Siar Zulfikar Official. Sebentar lagi akan saya off-kan karena sudah 2 jam lebih nih. Nanti saya off-kan lagi, saya on-kan lagi beberapa menit mendatang biar nggak terlalu panjang. Tetapi untuk buat Iwan Villa yang berada di live comment bisa langsung meneruskan tema hari ini. Silakan bergeser ke Triun Slayer, Sakuragi Muslim, Salam Akal Sehat, Yan CCC, Sonya Denova, Mualawasi Fana Channel,
silakan bergeser ke sana karena di Zulfikar Official akan saya off-kan dan akan di-on-kan lagi kira-kira 1 sampai 5 menit mendatang. Dan untuk itu silakan Mas Andi dilanjut. Oke, demikian juga saya Bang Jul, salam akal sehat akan saya off-kan untuk sementara. Silahkan Anda bergeser ke Jan JCC, Islam Cerdas, Zainun atau Debat Channel, terus Malaf Sifana, Saladin bukan ya, terus Sakuragi Muslim, Pejuang Tauhid, Mantep TV, dan channel-channel yang lain yang berafiliasi dengan JCC. Saya tutup channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ivan pula begitulah ya, mengenai info pembangunan masjid. Lihat kami Tritung, apa yang kami lakukan terhadap umat dan saudara-saudara kami yang sebesar setanah air. Kami bantu mereka sambil kami mengeplak-ngeplakin keimanan kalian yang senangnya ngehujat dan menfitnah kami, Tritung. Lihat betapa multitaskingnya Muslim. Kita lanjut ya. Tadi ternyata ada masalah sinyal. Nah, kita lanjut sekarang. Jangan terguncang, Tritung. Oh iya, tadi Layar Rudi ngontak minta ngebahas pernikahan sama Penatua Triun Slayer. Gua penuhi tantangan lu, Lai. Nanti datang ke Zoom ZCC Inti dan masuk ke room Penatua Kores Kristus. Nanti kita dialog di sana. Tenang. Hak-hak kalian kami tanggung. Serius. Oke. Kita lanjut sekarang ya sambil dibahas. Layar Rudi kalau misalnya menyaksikan dengan konco-konconya di sana, perhatiin ya apa yang gua bawa sekarang. Perhatiin ya. Nah, ini ya, pahami. Nah, ini ya scientificamerican.com. Perhatiin di sini. Sebentar. Nah, according to the BMJ piece, apa itu BMJ? BMJ itu adalah British Medical Journey yang British Medical Journal. British Medical Journal ini dikeluarkan oleh British Medical Association, sebuah yayasan kesehatan terakreditasi di England, United Kingdom sana. Dan ini sudah berdiri hampir 1,5 abad. 1,5 abad sudah berdiri. Apa yang dikatakan di sini? The use of pesoi, penggunaan dari pecahan genteng ini, maksud dari orang-orang Yunani itu adalah 3 stones are enough to wipe. Kalian ngatain batu-batu kepada Muslim, ternyata ini ada ternyata orang-orang Yunani dan Romawi zamannya Yesus juga ceboknya pakai 3 batu. 3 batu ini. Aduh. Semua itu kalian serang demi supaya umat Muslim sakit hati gitu ya. Tanpa peduli bagaimana sejarah kalian, kitab suci kalian mengatakan sesuatu, tanpa peduli bagaimana sebenarnya dunia ini berjalan gitu. Jadi yang penting Muslim sakit hati aja. Aduh, kasihan. Ini frasanya sama banget sama yang di hadits ini. Oke, kita lanjut ya, Nah, terus nah ini. Some pesoi may have originated as ostraka pieces of a broken ceramic. Nah, jadi pecahan-pecahan keramik on which the Greeks old inscribed the name of enemies. Jadi pecahan-pecahan keramik ini ditulisin nama musuhnya, terus dipakai untuk cebok. Zaman Yunani loh, tahun 1. Sedih ya. Padahal kota yang sebegitu besar, airnya mudah, tapi tetap ceboknya menggunakan pecahan keramik. Sedih banget ya kenyataannya, Tritung ya. Sedih banget ya. Bahkan kami di Arab sana lebih mewajibkan dan memprioritaskan air gitu daripada batu untuk beristinja. Sedangkan kalian yang punya banyak air di zaman Yunani sana tetap menggunakan pecahan-pecahan genteng untuk cebok. Patetik. Lanjut. Ini. Nah, putting shard of a hard substance, however polished in one delicate place has some obvious medical risk. Nah, jadi menaruh
sesuatu yang apa ya, yang keras dan kasar, walaupun diperhalus, maksudnya walaupun ininya halus gitu, permukaannya halus, di tempat-tempat yang lembut, tempat-tempat yang lembut itu maksudnya ini ya, di bagian vitalnya manusia, has some obvious medical risk, mempunyai resiko medis yang nyata. Apa aja? The author's right suggests that long-term of use of pesoy could have resulted in local irritation, skin or mucosal damage or complication external hemorrhoids. Nah, gitu ya. Jadi, penggunaan pecahan genteng ini akan menyebabkan iritasi lokal di kulit atau mukosal. Mukosal itu otot-otot inilah, daerah-daerah itulah kalian tahu. Or complication of external hemorrhoids atau wasir yang nongol. Wasir yang nongol. Nah, ini nenek moyang kalian di Yunani dan Romawi sana ketika cebok pakai pecahan genteng, maka bukanlah hal aneh ketika mempunyai wasir, Tritung. Jadi umat wasiran kalian itu sebenarnya. Umat wasir, dosa waris. Ya itulah kesana lah pokoknya. Mau ngata-ngatain muslim cebok pakai batu, lah kalian cebok pakai pecahan genteng ini. Iya, enak nggak? Enak nggak? Ketika sejarah berbalik, nabok-nabokin kalian. Masih kurang, gua bawa satu lagi. Tunggu situ ya. Nah, ini dari lifescience.com. Nih, the ancient Greeks, Yunani purba, use ceramics, bearings, and enemy names. Menggunakan keramik untuk menuliskan nama-nama musuhnya. Terus bentar. Ini ada di ini dia. Nah, ini loh, nih. During the Greco-Roman period from 332 before century to 642 at Domini, the Greek and Romans cleaned their wrist with another stick called tersorium. Nah. The tersorium, which had a sponge on one hand, was left in public bathroom for communal use. Tewas kalian. Ini gua terjemahin ya. Di zaman Yunani Romawi, periode tahun 332 sebelum Masehi sampai 642 setelah Masehi, orang-orang Yunani dan Romawi membersihkan deriris, ya itulah bagian genital mereka, menggunakan stick, tongkat yang disebut tersorium. According to a feature in the BMG, atau menurut fitur yang ada di British Medical Journey, the tersorium yang mempunyai spons di salah satu ujungnya diletakkan di kamar mandi publik untuk digunakan secara jamaah. Duar. Anjir, ini zaman Yesus nih, ini zaman Yesus sampai konsili ke-7 ini ya. Ini sampai konsili ke-7, nenek moyang kalian itu ceboknya kalau nggak pakai pesoy, pakai tersorium, Stritung. Apa itu tersorium? Satu spons yang ditaruh di tempat berak publik yang digunakan secara beramai-ramai, Tritung. Menjijikan ini. Lebih baik kami menggunakan batu 3 biji tapi dipakainya secara individu. Lah kalian cebok pakai tongkat, ada sponsnya dipakai rame-rame. Adabnya di mana, Tritung? Sekarang mau menertawakan kami? Iya, mau menertawakan kami. Lah kelakuan nenek moyang kalian seperti ini. Kenapa nggak dipraktekin di Indonesia? Kenapa? Kenapa pakai air? Hah? Kenapa pakai air? Siapa yang ngajarin? Tuhan yang ngajarin pakai air, gua tanya. Sedangkan nenek moyang kalian pakai stick. Pakai stick. Kalau nggak pakai stick, pakai pecahan genteng. Enak nggak? Bahas satu hadis, gua tabuk pakai fakta yang ada, Tritung. Gua tabuk pakai fakta yang ada. Mau adu data? Di mana? Tatap muka, iya.
Atau mau di online iya, atau mau di pengadilan iya. Ayo, data gua kuat. Data gua kuat. Pedih, 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 pedih. Nih, kita lanjut ya, kita lanjut ya, kita lanjut. Aduh, aduh. Kita lanjut sekarang. Ini kita udah habis, mereka udah habis di Papua. Hancur, hancur, hancur. Hancur, hancur sehancur-hancurnya. Cebok pakai tongkat, ada sponsnya, dipakai rame-rame. Kalau nggak itu pakai pecahan genteng. Aduh, innalillahi. Yang kayak gini adab. Untung Indonesia mayoritas Muslim, sehingga kami semua cebok pakai air. Dan kalau misalnya nggak ada air, udah ada solusinya dari Rasul kami. Lah kalian coba, kalau datang kalian duluan ke sini, insya Allah stick sama pecahan genteng itu jadi tempat cebok. Lanjut sekarang, apa fitnah mereka berikutnya ya dari si Fatimah Sedekah ini? Coba kita lihat. Iya, Lai, iya. Ini Lai udah gua jawab, ayo nanti di roomnya gua. Itu loh, jangan di room publik, nanti di room gua di Penatua Kores Kristus kita dialog di sana soal pernikahan. Biar gua bongkar langsung kepada kalian. Datang dari mana itu monogami, datang dari mana itu janji setia nikah, datang dari mana itu cincin nikah, datang dari mana itu kue nikah yang kalian elu-elukan, datang dari mana kalian nikah pakai gaun putih. Nanti gue bongkar semua di sana. Stay tune aja. Lanjut ya sekarang. Di mana ya? Apa tadi tuh? Syubhat dan fitnahnya si Fatimah Sedekah tuh. Sebentar. Oh, ini sekarang hadis bersin dan menguap. Iya. Ya, kita lihat ya hadis bersin dan menguap. Kita lihat dulu videonya Tritung. Kita lihat dulu. Nah, ini kan enak gini, setelah kita potek-potek rame-rame, baru nanti ditangkap polisi. Jadi binasanya 2 kali. Binasanya 2 kali. Oke, kita mundur sedikit ke 34. 34 berapa? 3424 ya. 3424 sah. Nah ini. Suaranya nggak keluar ya? Bentar. Suaranya. Iya. Kalau sesuai ayat ini jadi orang keluar nggak suaranya? Keluar. Oke, cakep. Islam kesurupan semuanya, termasuk Muhammad. Enak banget bahasanya. Perhatiin. Itu astagfirullah itu kalau menguap. Apa tuh? Datanya dari setan. Datanya iya, makanya kita kalau astagfirullah, kalau ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sorry. Kalau nguap tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Ya benar ini Bu. Hendaknya apalagi tuh Bu? Hendaknya ia menahan semampunya jika ia sampai mengucapkan jika ia sampai mengucapkan maka setan akan ketawa. Iya, kita dulu kan kalau nguap itu kan hati-hati setan masuk, sampai saya ditabok Bu. Oh ya? Iya. Oh. Jadi kalau meluap ditabok ya mulutnya ya. Iya, ditabok sama ibu saya Enggak, Bu. Hadis ya. Bu. Halo. Iya. Kalau sesuai ayat ini jadi orang Islam kesurupan semuanya, termasuk Muhammad. Dia udah pasti nguap. Dia mau ngapain lagi? Ngusir setan udah pasti kesurupan. Terus hari ini ngusir, besok kesurupan lagi. Ini Pak, sebenarnya mereka melakukan ini. Nah, ya, lihat Tritung Skadrun yang suaranya cowok di sana. Apa nyambungnya dengan hadis ini gitu? Ketika setan menertawakan maka kesurupan. Di mana nyambungnya Tritung? Gua tanya. Di mana nyambungnya? Ini sama tidak nyambungnya antara penuhanan roh manusia dan Tuhannya Israel yang nggak pernah nyebut bangsa Nusantara menjadi bagian dari umatnya. Nggak ada nyambungnya sama sekali Tritung. Sekarang mari gua porak-porandakan syubhat dan fitnah kalian ini. Stay tune. Oke, kita akan buka ke bentar. Berarti di sini. Terus kita ke sini. Bukan, bentar. Buka ke hadisnya mana ya? Ini jin. Ini yang berdiri.
Kok hilang? Oh ya. Ah, ini dia. Nah, ini ya hadisnya ya. Mari kita lihat dulu. Tadi itu hadis Sahih Bukhari 5755 di carihadis.com. Kita samperin kandangnya. Bentar. Kita sini, tutup dulu. Lalu kita ke sini. Nah, ini ya. Sah. Hadis Bukhari 5755 carihadis.com. Nah, ini ya Tritums ya. Ini ya. Oke. Lanjut kita. Nah, di sini dikatakan begini. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Nah, ini kayak ini loh, kayak Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3. Sesungguhnya Tuhan mencintai Yakub tapi membenci Esau. Mirip ya. Nah, terus di sini disebutkan, apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah ia memuji Allah, dan kewajiban seorang muslim yang mendengarnya untuk mendoakan. Sedangkan menguap datangnya dari syaitan. Hendaknya ia menahan semampunya. Jika ia sampai mengucapkan maka syaitan akan tertawa karenanya. Kok bisa jadi kesurupan, Tritung? Coba, kok lu bisa berarti? Dapat dari mana pengertiannya, Tritung? Sedangkan lu tidak membuka hadis-hadis yang membahas hal ini. Dapat dari mana, Tritung? Gua tanya. Fatimah Sedekah, Fadilah Hatun, Tritung Skadrun yang tadi ngomong, sama ya semua konco-konconya yang ada di dalam sana, dapat dari mana pengertian ini jadi kesurupan, gua tanya. Kecekek jakun lu. Gak bisa lu jawab. Biar gua jelasin. Ini adalah keimanan yang sama sebenarnya. Tapi Tritung sini nggak tahu bagaimana nenek moyangnya mengimani sebuah bersin. Sebuah yawning atau menguap. Nah, sekarang kita lihat Tritung. Ini adalah keimanan yang kami miliki ya mengenai bersin. Lalu bagaimana keimanan Tritung soal menguap? Pahami Tritung. Gua jebret lu serius. Jangan terguncang, jangan lunglai. Lu di Indonesia emang keterbelakangan soal sejarah. Makanya kami yang mengajari kalian sejarah. Ini dari The British Medical Journey ya, lihat. Pahami di sini. In Europe, around 590 at Domini atau tahun 590 berarti abad ke-6. During the times of Pope Gregory, the Great Bubonic Plague epidemic raged through Europe. Jadi ini ada wabah bubonik, decimating the population, menurunkan secara drastis populasi di sana, and inspiring numerous superstitions, dan menginspirasikan beberapa superstisi. Kalau di kita apa jatuhnya? Ketetapan lah. Nah, ini di sini baca, yawning was fatal then, and the habit of signing the cross in front of the mouth originated during the times of plague. Mampus. Menguap waktu itu adalah sebuah kefatalan dan kebiasaan membentuk. Nah, ini nih, the habit of signing the cross in front of the mouth. Jadi membentuk ketika menguap. Jadi Tritung zaman tahun 590 mereka membuat ini tanda salib di mulut. Terus bentar. There was a plague they call inguinal because a bubble appeared in the groins, causing men to die suddenly in the streets, in their houses at play during a meal. Their soul left their bodies when they sneeze or yawn. This is why we said, inilah kenapa we said, God bless you to those who sneeze. Those who yawn made the sign of the cross over their mouths. Untuk orang-orang yang menguap, mereka membuat tanda salib di mulut mereka, jedwar. Maksudnya apa? Emang bisa menangkal virus yang kayak gini? Coba kita pakai logika. Lebih logika kami, karena kalau misalnya menguap itu datang dari syaiton, karena membuat kantuk. Lah ini, membuat tanda salib bisa menahan virus. Aturan nggak mati, nggak habis itu populasinya di Europe. Kalau memang membuat tanda salib di mulut ini sangat efektif. Aturan orang-orang satu dunia, 2,2 miliar Tritungs di dunia ini, nggak ada yang mati karena COVID. Kalau misalnya membuat tanda salib
di mulut itu efektif nahan penyakit. Kan kayak gitu Tritungs ya. Selamat datang di kebenaran Tritungs. Macem-macem lu ngatain soal menguap di keimanan Islam, sedangkan kalian punya keimanan sendiri yang bikin tanda salib di mulut. Enak gak? Enak gak gua acak-acak? Enak kagak gua acak-acak ini? Faktanya. Gua oles-oles ke keimanan kalian ini, fakta ya. Jadi gitu lah. Ini nih kalau misalnya Ikhwan Fillah nggak tahu, itu bisa dilihat di sini ya. Coba Kores, itu saya nanya, itu gimana tanda salib itu di mulutnya? Nah ini mau kayak gini, ini contohin. Bayangin muka orang-orang bule ini sedang menguap, terus kita bisa lihat itu di salah satu videonya Panic at the Disco di lagu I Sing Tragedies gitu-gitulah. Nah, ini kayak gini. Nah, gini loh. Nah, nih, lu plototin Tritungs nih tanda salib di mulut kalau lagi nguap. Lu plototin nih, lu makan nih fakta. Itu emang itu Ketahuan Muslim. Padahal Tritungs punya keimanan yang kayak gini loh. Ih, memalukan. Kayak orang blow on itu Slayer kalau begitu. Menjijikan ya iyalah. Apa yang nggak lebih blow on daripada Tritungs yang bikin tanda salib di waktu ketika nguap? Seakan-akan bisa nangkal penyakit. Apa ini logikanya di mana coba? Ini mulutnya kan belum kebuka ini. Ya ini maksudnya apa namanya? Ini contohnya gitu. Bagaimana bikin tanda salib di mulut? Nah, sekarang mukanya diganti aja muka lagi hoai, lagi nguap. Nah, dibikin kayak gitu tuh. Alangkah Mr. Bean-nya mereka gitu kan, alangkah Mr. Bean-nya mereka. Afala ta'qilun? Apakah kalian nggak berpikir? Ini baru Tritungs. Kita sekarang mundur lebih jauh lagi Tritungs. Gua kasih paham kalian. Macem-macem loh. Makanya kalau tinggal di Nusantara lu tuh belajar. Ini sekarang udah zaman digital. Kalau misalnya bertakia bisa kami tabok ketahuan. Jangan macem-macem loh. Penatua triliun Slayer di sini yang berbicara. Nih ya. Nih, ini Yahudi, Chabad.org. Perhatiin di sini. The Midrash tell us that in bygone days, sneezing was actually quite dangerous. It boded imminent death. Nah, di dalam penjelasan Midrash, ini memberitahukan kita, kepada Yahudi maksudnya, di hari-hari terdahulu, bygone days, sneezing, bersin, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Itu bisa menyebabkan kematian langsung. Ayo, Yahudi ini yang ngomong. Ya, bukan menguap sih, tapi bersin. Tapi mereka mempunyai keimanan yang seperti ini juga. Nih, baca-baca di sini. From the day that heaven and earth were created, no one was ever sick. Nah, dari penciptaan pertama langit dan bumi, tidak pernah ada orang yang sakit. If one was on the road or in the marketplace, he would sneeze and his soul would live by way of his nostril. Alah, ini coba. Lihat yang Yahudi punya. Dia akan bersin dan nyawanya akan meninggalkan meninggalkannya lewat nostril. Nostril itu lubang hidung, saluran udara yang di hidung itu nostril namanya, Ikhwan Fillah. Yahudi aja punya yang kayak gini. Itulah kami tuh nggak aduh ini menyedihkan sekali Tritungs gitu. Ketika fakta-fakta ini malah membuat kalian jadi aib dalam dialog ini. Karena kalian nggak tahu apa-apa ternyata tentang keimanan kalian sendiri. Menyedihkan. Sedangkan kalian menggunakan data-data diserang kepada kami, belinya di mana? Belinya di toko-toko Muslim. Tapi keimanan kalian datangnya dari mana? Dari fakta-fakta sejarah. Karena nenek moyang kalian menyembunyikan hal-hal seperti ini. Bahkan yang lebih aib lagi, apokrifa dibilang palsu. Padahal apokrifa ini datang dari kata apokripus yang artinya disembunyikan. Jadi Injil-Injil apokrifa itu adalah Injil-Injil yang disembunyikan. Bukan Injil-Injil palsu, Tritungs. Janganlah mau kalian dibodoh-bodohi oleh sesuatu yang kalian tidak tahu, sesuatu yang kalian tidak kenal. Ilmunya datang dari mana? Karena ketika dikonfrontasi oleh Muslim, keimanan kalian, bagaimana keimanan kalian berjalan, maka kalian akan megap-megap. Tercekik kalian, nggak bisa menjelaskan datang dari mana keimanan kalian. Dan korban pertama yang akan merasakan itu adalah Rudy Yohanes. Dia berani-beraninya bahas soal nikah. Ini akan gua tanya habis-habisan datang dari mana, sampai dia nggak bisa jawab, gua yang menjelaskan. Tunggu itu Tritungs. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena ini dosa waris kalian sendiri.
mencoba mengotak-ngatik, menginterpretasikan, mengasumsikan apa yang ada di dalam hadis kami tanpa keilmuan yang sepadan. Nafsir hadis kok pakai asumsi? Nafsir hadis saya pakai hadis. Nafsir hadis saya pakai Al-Quran. Dicari tuh runtutan hukumnya kayak gimana. Nafsir Al-Quran ya pakai ayat. Ayat pakai ayat. Ayat pakai hadis. Ayat pakai ulama. Gitu urutannya. Dalil pakai dalil. Lah lau siapa? Nerjemahin ayat kok pakai asumsi, pakai perkataan sendiri. Apa nggak kurang ajar yang kayak gitu? Ya nggak sih? Iyalah. Terguncang nggak lu? Kagak. Emosi kalian itu kepada kami. Karena kami berjalan di dalam kebenaran. Semua literasi mendukung Muslim. Ada di belakang kami. Sedangkan kalian didukung oleh asumsi. Didukung oleh orasi. Selamat datang di kebenaran. Apalagi yang mau kita babat nih? Ya, silakan Ustaz Sugi atau Ivan Villa yang lainnya. Ini mau membakar dulu sebatang dua batang rokok yang mungkin nikotinnya akan menjadi rasa kemenangan. Lanjut. Amin. Mengenai hadis yang menyatakan bahwa ketika kita menguap itu setan yang masuk, sebenarnya itu kan kias. Ya, bukan dipahami setan yang sebenarnya. Karena memang faktanya ketika kita menguap itu satu, tidak sopan kalau kita tidak menutup mulut, ya, tidak menutup mulut itu tidak sopan. Sebenarnya ke arahnya ke sana, Bang Trion Slayer. Kemudian penyakit juga bisa masuk dari situ. Islam sangat indah sekali, ya, mengatur umatnya supaya tidak berperilaku seperti binatang, karena binatang itu menguap nggak pakai tutup mulut. Umat Islam tidak boleh seperti itu, ya, harus menjaga kesopanan juga. Coba, ya. Nggak usah ditutup deh mulutmu itu kalau nguap. Lagi ada rapat, ada lagi duduk-duduk, apalagi bersama orang yang dihormati. Tiba-tiba Anda menguap, wah, begitu. Ketika Anda tidak sopan, maka wajarlah, ya, setan itu mentertawakan Anda. Sebenarnya seperti itu. Jangan dipahami secara harafiah. Kalau dipahami secara harafiah, gawat, ya, bisa hancur semuanya. Contoh Bible Anda. Kalau dipahami secara harafiah, kacau bos. Tuhan pinjam pisau cukur misalnya. Kita pahami secara harafiah, gimana? Begitu ya. Jadi coba dipahami sesuatu itu, dipikirlah apa benar ini maksudnya harafiah atau secara kias begitu. Ya, itu aja yang saya komentari. Bang Handi, mau komentar? Silakan. Ya, tafadhol Ivan Villa yang lain. Gurunda? Udah maghrib kali di sana, Bang? Belum. Sedikit lagi. Ya, silakan. Lanjut, Bang Juma. Ya, jadi seperti yang saya gambarkan tadi ya, bahwa umat Islam itu memahami agamanya itu tidak membabi buta. Bukan karena mereka itu meninggalkan sebuah konsep yang rumit kemudian masuk ke dalam konsep yang mudah. Kita harus menyadari bahwa negara kita ini sebelum Islam itu masuk, kita memiliki moyang kita itu memiliki kepercayaan yang sangat simpel, sangat sederhana. Mereka menyembah kepada hal-hal yang bukan merupakan pencipta. Dan kemudian kaidah-kaidah prosesi-prosesi ibadahnya juga tidak ada yang mengikat. Hanya sesajen, ya, memberikan sesajen kepada pohon. Habis itu mereka mengakui bahwa mereka akan diselamatkan oleh para dewa-dewa. Nah, tiba-tiba Islam ini datang. Apakah mereka yang tadinya tidak ada aturan, tidak ada syariat, tidak ada rutinitas yang mengikat, rutin harus dilakukan setiap saat, ya, mereka masuk ke situ tanpa mengkaji, tanpa mempelajari? Oh tidak. Jadi makanya Islam itu datang ke Nusantara ini bukannya membuat orang yang ada di Nusantara ini menjadi bebas di dalam kehidupannya, dalam arti kata yang tadinya penuh dengan aturan masuk ke dalam Islam yang bebas aturan. Tidak. Justru mereka yang tadinya tidak punya aturan, begitu Islam datang,
mereka masuk ke dalam sebuah konsep yang syarat dengan aturan. Nah, aturan ini mereka akui, tidak diterima begitu saja. Mereka bukan orang yang didoktrin, mereka bukan orang yang didogma, ya, mereka tidak dijanjikan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, tidak. Begitu Anda masuk Islam, Anda dikasih Indomie, Anda dibiayai beasiswa, keluarga Anda akan dilindungi oleh masjid. Tidak ada yang kayak begitu. Begitu Anda mengaku Allah itu adalah Tuhan Anda, sepenuh hati Anda mengakui, maka Anda dijamin masuk surga. Tidak seperti itu. Masuk Islam itu justru mengikat diri ke dalam sebuah aturan yang sangat-sangat syarat dengan penekanan terhadap kebebasan. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Itu yang perlu dipahami, artinya bahwa umat Islam itu ketika memeluk Islam, meyakini Islam, mereka sadar dengan sepenuhnya, mereka ikhlas, ridha, tunduk kepada aturan main Tuhan. Makanya disebut Islam itu orang-orang yang taat kepada aturan Tuhan itu yang begitu banyak itu disebut sebagai Muslim. Orang yang berserah diri. Jadi ketika kemudian Anda yang tidak ngerti tentang Islam, tidak ngerti tentang tahara, tidak ngerti tentang najis, tidak ngerti tentang apapun yang berkaitan dengan hal yang sifatnya membersihkan jasmani dan rohani dalam Islam yang kami sebut syariat, menghujat, menghina dengan mudahnya. Sementara umat Islam yang moyang kita, yang adalah pejuang-pejuang kita yang tadinya awal mula masuk ke agama, menerima agama ini, mereka mengkajinya dengan sangat luar biasa. Mereka sampai sekolah ke Mekah, ke Arab, ke Mesir, kembali menjadi ulama di negara ini. Meninggalkan ajaran yang cuman komat kamit, ya, bakar sesajen, kemudian nyanyikan syair-syair, lagu-lagu, bermasmur mereka. Meninggalkan itu masuk ke dalam ajaran yang begitu ribet. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, diatur semua-semuanya. Agama yang betul-betul ya mengisapkan dunia akan dosa. Jadi tidak mudah itu Anda kemudian dengan mudahnya, dengan pongahnya Anda membahas satu unsur yang Anda jadikan sebagai tertawaan, ada mutlak sebuah kebenaran. Tidak. Berbeda dengan orang-orang yang sudah ada di dalam agama Islam, tetapi ingin kebebasan, tidak kuat sujud kepada Allah 5 kali sehari minimal, mereka meninggalkan Islam, lalu masuk ke dalam agama lain yang bebasnya. Tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal bagiku, tapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Dengan matinya Tuhan dalam rupa manusia, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Itu enak agama itu. Tapi kenyataannya sekarang Indonesia tidak pernah dijajah oleh tentara-tentara berpanji Islam, tetapi mereka bisa mayoritas. Sebaliknya, ya, Indonesia tidak pernah dijajah oleh agama Islam, tapi dijajah oleh non-Islam dengan membawa misi agama, tetapi mereka tetap minoritas. Kenapa? Karena ternyata untuk masuk memeluk agama Islam, kudu wajib filternya adalah akal. Untuk keluar dari ajaran agama Islam, bagi yang menggunakan akal itu adalah hal yang mustahil. Yang keluar dari agama Islam, itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal dan lebih cinta kepada kebebasan. Begitu. Contoh. Nah, sehingga sama dengan kucing, anjing, ayam, mereka juga tidak ada yang disunat. Jadi kalau ada manusia ya yang sudah tahu bahwa kitab-kitab terdahulu sunat itu perjanjian kekal, kemudian mereka batalkan, nah tengoklah hidupnya. Berarti dia sama dengan, dalam segi kulub, potong kulub, dia sama dengan binatang. Karena sekali belum pernah menemukan ada anjing yang disunat. Belum pernah menemukan ada monyet yang disunat. Belum pernah menemukan binatang disunat. Ya, jadi itu sama itu. Mereka tidak menginginkan aturan main Tuhan, keluar dari Islam. Kalau masuk ke Islam, Anda harus siap tunduk. Nah, ketundukan Anda lah itu disebut sebagai Muslim. Jadi kalau orang yang sudah Islam,
memahami hadits, memahami sanad, memahami matan, memahami perawi dan seterusnya dan seterusnya. Anda tidak bisa goyahkan hanya dengan cara seperti itu. Hanya dengan cara Anda memahami hadits, menertawakan isinya tanpa ilmu. Gitu loh. Coba Anda pisahkan. Coba Anda sadari. Bedanya Anda dengan orang gila itu apa? Coba. Ini penting. Sederhana tapi penting. Membedakan orang gila dengan orang yang mengaku waras, menertawakan sesuatu yang tidak dia tahu. Orang gila, dia berbicara, merendahkan sesuatu, mengangkat sesuatu tanpa ilmu. Nah, orang yang mengaku waras, menertawakan sesuatu tanpa ilmu, ya sama, gila juga. Kan begitu. Contoh nih, kayak saya nih sekarang. Saya menertawakan bagaimana pola kehidupan orang di Riau misalnya. Wah, orang Riau itu begini-begini. Orang Riau itu begini-begini dan seterusnya. Mereka begini sambil terbahak-bahak saya. Ditanya, lu tahu dari mana tentang orang Riau? Setahu saya orang Riau itu penyantun, ramah, sopan, akhlaknya baik, tutur katanya indah. Oh tidak, Mas. Tahu dari mana sampean? Oh, saya pernah membaca buku, Mas. Buku apa? Katanya buku orang Riau. Apa yang diceritakan di situ? Ya begini-begini. Siapa penulisnya? Seakurat mana penulis itu menerangkan tentang Riau? Pernahkah dia ke Riau? Pernahkah dia bertemu dengan orang-orang yang ada di sana sebagai pribumi asli di sana? Nggak tahu, Mas. Loh, kok kamu tertawakan? Ya iya, saya ngikutin ini aja. Berarti Anda sama dengan orang gila. Nah, bagaimana dengan orang Riau? Apakah pemahaman orang Riau dengan orang yang tadi menertawakan sebuah buku tentang orang Riau itu, apakah sama? Tidak. Orang Riau tahu betul mereka itu seperti apa, adat mereka seperti apa, budaya mereka seperti apa, tata krama mereka seperti apa, bahasa mereka seperti apa, paham mereka. Sehingga kalau ada orang yang menertawakan, itu jatuh kepada penistaan, penghinaan, merendahkan. Padahal negara ini menjunjung tinggi rasa saling hormat menghormati. Sama seperti sahabat Kristen tentang Islam. Tuhannya Islam dihujat. Dibilangnya punya anak. Dibilangnya menjelma menjadi manusia. Dibilangnya setelah menjadi manusia dibunuh oleh manusia. Kalau Anda mengatakan itu adalah Brahma, itu adalah Zeus, itu adalah Yahweh, itu adalah Theos, urusan Anda. Tidak ada masalah di situ. Tapi ketika Anda mengatakan Allah punya anak Allah, kami ini adalah anak-anak Allah, itu telah menyakiti kami umat Islam. Ya, di kitab Anda ada buah dada di jama-jama, ada yang dikatakan buah sakar seperti buah sakar keledai. Lalu kemudian apalagi makan roti dibakar di atas jelai tai kering, apalagi Lot diperkosa dikasih minum sama anak gadisnya, lalu kemudian dia diperkosa bergantian sehingga anak gadisnya itu hamil. Kemudian apalagi ada pemberitaan bagaimana seorang istri mengajak seorang laki-laki lain untuk berzina sampai pagi karena suaminya dalam perjalanan. Lalu kemudian buku cerita ini kalian gunakan dengan mengatakan buku itu Alkitab. Nyakitin hati kami gitu loh. Karena menurut kami, kata al itu adalah hak cipta umat Islam. Di kitab manapun tidak ada kata al itu. Kata al itu adalah hak mutlak bagi kami umat Islam karena hanya ada di dalam Al-Quran. Dan Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Ibarat kata Zuma, nama lainnya Zulkifli. Jadi lucu kemudian kalau si Martin dipanggil Suma. Gitu. Sama ketika seorang maling ayam. Maling ayam itu bagi orang Indonesia adalah predikat yang sangat buruk. Pencuri ayam, orang yang mengambil ayamnya orang tanpa izin empunya. Lalu kemudian kami orang Makassar menggantikan pencuri ayam itu dengan nama pendeta, julukan pendeta. Akan menyakiti hati kalian. Kenapa? Karena profesi maling ayam tidak sesuai dengan pendeta dalam persepsi pemikiran orang Kristen. Begitulah kami. Pemikiran kami tentang Allah tidak boleh Anda dudukkan sebagai konsep di dalam paradigma agama Anda. Ya. Tidak boleh
Alkitab yang kami junjung tinggi, Anda dudukkan untuk menyebut sebuah buku yang isinya banyak pornografi dalam, nggak boleh. Itu nyakitin kami gitu loh. Tapi selama ini kami sabar. Selama ini kami santun sama kalian gitu loh. Kata ayat, kata bab itu hanya milik Al-Quran. Di kitab kalian ada disebut ayat. Timotius ayat sekian, nyakitin kali itu. Tapi kalian tidak pernah sadar, kalian nyakitin saudara sendiri. Ya, Galatia bab sekian itu nyakitin kami karena bab itu bahasa Quran, ayat itu bahasa Quran. Rasul Paulus mengharamkan sunat, itu nyakitin kami karena Rasul itu adalah bahasa julukan sakral kali di dalam Islam. Tapi kalian tidak pernah sadar itu, malah makin gila, semakin hari semakin menjadi-jadi. Kalian udah nyakitin saudara sendiri, balik lagi membahas sesuatu yang kalian tidak tahu, tambah nyakitin kami, ditambah lagi mempertontonkan so hebat, so cantik, so gagah, membahas tentang apapun yang kalian tidak tahu. Yang penting berbau Islam, kalian santap semua. Makanya saya katakan, nenekmu kiper. Karena nenek lu nggak pernah ngajarin bagaimana membahas Quran dengan baik. Bagaimana membahas hadisnya, agama kitabnya umat Islam itu dengan baik. Gitu loh. Jadi pada dasarnya, kalian itu tidak ngerti kitab suci kami. Kalian iri dengan kitab suci Islam. Kalian iri dengan kekompakan umat Islam. Ya, kalian tidak bisa memborbardir kebenaran Al-Quran. Kalian tidak bisa melaksanakan, menunaikan apa yang ada di dalam Islam. Karena tidak bisa, karena tidak sanggup, kalian balik menghujat karena sakit hati. Ingin menyerang Quran, nggak bisa. Akhirnya kalian menyerang hadits. Ini sangat disayangkan, ya. Di dalam sebuah negara yang diperjuangkan dengan persatuan yang begitu kokoh, kasih sayang yang begitu indah, kalian ingin porak-porandakan dengan mencoba menyikut kami, bahkan menikam kami. Ya, kami sudah berkorban. Orang Malaysia contohnya, mereka nggak terima kata Allah itu dipakai dengan saudara Kristennya. Kami di sini biasa aja, kami nggak pernah protes, kami nggak pernah frontal. Tapi sejatinya sadarlah Anda, karena Anda merasa anak-anak Tuhan, karena Anda merasa punya Roh Kudus, ngertilah tentang perasaan kami. Karena katanya, kalian itu mengasihi musuh lebih dari mengasihi diri kalian. Loh, kita bukan musuh loh, tapi kenapa kalian malah sakiti kita? Pakai kata-kata yang sangat sakral di agama kami untuk kalian gunakan di dalam agama kalian. Nggak pede kali kan? Nggak percaya diri kali kan? Ini lagi muncul. Selalu japri saya, setiap hari, belakangan ini paling intens meneror saya dengan japriannya dia. Baca kitab-kitab, ayat-ayat di dalam kitabnya, menggunakan bahasa Latin Arab. Itu apa tujuannya, coba? Untuk apa kamu japri saya dengan membaca Yohanes menggunakan bahasa Arab, dengan menggunakan bahasa ejaan Latinnya? Nggak perlu saya tahu kok. Saya ngerti adalah lebih baik kalau Anda lulusan S2 teologi katanya, mudah-mudahan Anda dengar, belajarlah bahasa Yunani, bikinlah sekolah, berantas buta aksara, bahasa original teks gospel. Nah itu, kalau perlu dana saya bantu. Ya, janganlah kamu japri-japri saya. Nggak perlu ngajarin saya bahasa Indonesia, kau terjemahkan ke dalam bahasa, kau translate ke dalam bahasa Arab, meski dengan menggunakan bahasa Indonesia yang kubacakan. Itu nggak perlu, nggak penting bagi saya. Saya ini orang yang paham tentang kitab sendiri, bisa baca kitab sendiri, bisa mengkaji kitab sendiri sampai ke akar-akarnya, meski belum sampai pada level ulama, mubalik dan seterusnya. Tapi saya menjalankan amanah agama saya. Tuntutlah ilmu mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Itu dalam agama kami begitu. Ya, jadi sekali lagi ya sahabat-sahabat Kristen, kalau ingin membahas hadis, baiknya kita dialog. Jangan Anda sesama orang yang buta hadis membahasnya, lantas kemudian menertawakannya, karena itu bisa larinya kepada apa? Penghinaan, penistaan. Ya, seperti yang kita terangkan sekarang ini, hadis apapun yang Anda tertawakan kami bisa.
Dan itu berdasar terhadap kaidah-kaidah ilmu hadis. Sementara Anda apa? Untuk membedakan saja antara pengutus dan yang diutus, Anda nggak bisa. Membedakan antara sendok dan garpu Anda susah. Kayak mana mau membahas hadis yang syarat dengan disiplin ilmu untuk bisa memahaminya. Ya saya kira gitu ya, sahabat-sahabat Kristen, mudah-mudahan Anda bisa tersadarkan. Sekali lagi, terakhir dari saya, bukan sekali, terakhir dari saya. Semoga dengan kejadian yang seperti ini, cukuplah ini yang terakhir. Kedepannya, mari kita membangun dialog diskusi yang baik. Ya, mari kita membangun sebuah metode sebagai anak bangsa dalam hidup berkerukunan. Ternyata kita mampu menciptakan sebuah cara untuk bisa menyalurkan diskusi-diskusi lintas agama, perbandingan agama dengan cara elegan, dengan cara-cara yang baik. Bukan seperti anak kecil kekanak-kanakan seperti ini. Ya, saya kira begitu dari saya. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, itu dari saya. Jika ada kebenarannya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pengajaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Silakan. Oke, terima kasih guruku Akhi Zuma Zulkifli M. Abbas. Yang lainnya siapa yang ingin komentar? Masih ada? Bang Handi Salebes nih belum ada suaranya nih. Bang Handi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wan, mau ikut komentar Bang Wan? Pak. Ini topiknya tadi saya dengar ada masalah apa? Bersin dan ini ya apa? Menguap ya. Ya satu ya. Iya, betul ya, itu si Fatimah Sedekah sama si Fadilah itu mempermasalahkan hadis ya yang apa menguap itu apa nanti setan masuklah ketika kita menguap kalau tidak ditutup begitulah. Baik. Kalau saya mungkin dari sisi ilmu pengetahuan aja ya. Gurunda saya izin nih, bukan untuk mengajarkan ya. Saya sharing aja. Sebenarnya gini, saya mungkin boleh untuk mengutip dari buku ini aja ya, apa namanya? Bahwa buku dari buku Pintar Sain dari dalam Al-Qur'an mengerti mukjizat ilmiah firman Allah. Karya Dr. Nadia Tahyarah ya, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Mungkin ini dari hadisnya dulu ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersin dan membenci orang yang menguap. Jika salah seorang dari kalian bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka bagi muslim yang mendengarkan patut membaca Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap, ia termasuk perbuatan setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menutup mulutnya sebisa mungkin, karena jika salah seorang dari kalian menguap, setan akan mentertawakan. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Memang menurut Al-Kitabi, cinta dan benci Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut kembali kepada sebab keduanya ya. Bersin timbul dari keringanan tubuh, sebab terbukanya pori-pori dan perut yang tidak terlalu kenyang. Sementara menguap biasanya disebabkan kekenyangan karena terlalu banyak makan. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana seseorang mendoakan orang yang bersin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah ya. Dan saudara atau temannya hendaknya mengucapkan Yarhamukallah. Dan jika ia telah membaca Yarhamukallah, maka yang bersin hendaknya mengucapkan Yahdikumullah wa yuslin balakum. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki hatimu. Nah, di sini dari sisi ilmu pengetahuan, para ahli medis menjelaskan bahwa menguap itu merupakan bukti kebutuhan otak ya dan tubuh akan oksigen secara makanan. Kemudian tanda melemahnya sistem pernapasan dalam menyuplai oksigen yang dibutuhkan otak dan tubuh. Nah, inilah yang akan terjadi saat mengantuk, pingsan, atau sebelum seorang meninggal. Jadi menguap berarti menghirup udara dalam-dalam melalui mulut. Jadi apabila mulut tetap terbuka saat menguap,
Jadi maka udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu takutnya itu terkontaminasi dari berbagai jenis bakteri dan debu. Makanya hadis Nabi itu atau Nabi sendiri kan menganjurkan kalau kita menguap hendaklah kita itu menutup mulut kita. Jadi tujuannya tuh ya ini tadi untuk agar udara yang masuk itu tidak terkontaminasi debu atau bakteri. Jadi istilahnya seperti itu. Sedangkan bersin merupakan keluarnya udara dari paru-paru melalui hidung dan mulut. Udara itu keluar membawa debu, kotoran dan bakteri juga yang masuk dalam sistem pernapasan gitu, Tasugi. Jadi secara sains juga itu ada juga mengapa kita menguap harus menutup mulut. Jadi seperti itu. Jadi monggo dilanjut Tasugi. Dari saya sekian dulu. Jadi Oten ini ketawa-ketawa sama hal yang justru sehat ya secara hikmahnya. Mantap sekali nih Bang One Channel. Di subscribe ya teman-temannya. One Channel official dari Sakuragi Muslim. Silakan. Ya, terima kasih Sakuragi. Silakan lanjut. Wow. Jadi segala sesuatunya itu ada manfaatnya kan? Tutup mulut, ya kan? Kalau dia menguap, betul nggak? Bagaimana kita, kenapa harus ada salah satunya tadi pipis ya, jongkok. Coba Bang Wan buka dan kesehatan itu. Silakan Bang Wan. Ya. Ada nggak di situ? Ada. Sehat. Jadi ya kan? kenapa kita harus duduk pipis itu jongkok? Itu kan dalam kandung kemih ya istilahnya itu jadi tidak ada yang tersisa di situ. Jadi dengan komposisi jongkok itu habis lah istilahnya habis, tidak ada sisa. Begitu Bang Yan. Nah, kenapa tidak boleh ada sisa? Pertanyaannya kan itu. Air kencingnya itu tadi, sisa daripada air kencingnya itu tadi. Supaya tidak prostat. Ya prostat. Tapi kan proses lama. Tapi kalau bisa jangan sering lah. Begitu. Nanti kapan-kapan lah mungkin saya akan mungkin bisa infokan masalah kenapa kita harus duduk gitu. Gitu Bang Yan. Oke. Memang menarik ini. Islam itu sebenarnya menarik. Dia di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali istilahnya informasi yang kita dapatkan dari sisi kesehatan, ilmu pengetahuan fisika, matematik dan lain sebagainya gitu. Banyak. Beda dengan Alkitab ya. Saya masih belum mendapat jawaban nih masalah gunung melompat-lompat itu di Alkitab itu gimana ceritanya? Ya gunung dulunya kodok kalau di sana kali. Dari guru Najuma, Ustaz Sugi, semua guru-guru di sini mengatakan begini. Dari bangun sampai tidur lagi kita diatur. Makanya kalau pemerintah Indonesia dalam artian saat ini ada aturannya, kita ikutin aturan itu. Termasuk 156A, 156, 155A, termasuk undang-undang ITE dan sebagainya. Itu aturannya, kita ikutin aturan pemerintah. Bukan begitu, Slayer? Betul banget. Kalau nggak ada aturan ya hidup aja jadi inilah jadi binatang lah. Jangan jadi orang kalau nggak mau ada aturan gitu. Jadi binatang aja. Kan enak jadi binatang nggak diatur. Gitu. Bentar. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Jangan dikira habis sampai sini. Lu 4 jam ngata-ngatain hadis kami. Maka kami akan lebih lama lagi ngebabar apa yang harus kami babar dari apa yang kalian syubhat dan fitnahkan terhadap keimanan kami, Tritungs. Standby sana ya. Masih ada nih. Oke, kita buka sini. Kita ke sini sekarang. Putar dulu. Sekarang kita si Kosman nih. Kosman berbicara nih. Kita masuk ke sholat. Tadi cebok kita bantai balik. Menguap udah kita bantai balik. Poligami dibantai balik. Pipis Baitul Maqdis udah dibantai balik. Ya, sekarang kita ke sholat. 10836. 10836. Nah, lihat lagi. Selama ini kan orang Islam tidak paham bahwa orang sholat 5 waktu itu akan celaka, dan kita harus bukakan ini biar pada denger gitu. Jadi selama ini orang sholat akan masuk surga katanya. Maka saya tanya, di mana ada ustadz yang bisa membuktikan bahwa orang sholat itu masuk surga? Ayatnya di mana gitu?
Oke, satu. Minta itu ya, Kosman. Minta itu lu, Kosman. Gua kasih, Kosman. Gua kasih, serius. Tunggu situ ya. Tapi kita akan akumulasikan. Lanjut ke 1.12.05. 1.12. Ya, Pak Kaci ingat Iya. tertawa. Ya, 45 kan Pak Kade? Iya. Nah ini Nih. kan perintah. Utlu ma uhiya. Bacalah apa yang diwahyukan. Ilaika kepadamu minal kitabi. Dari kitab kami. Wa aqimus sholah. Titik. Dan dirikanlah sholat. Kemudian diperjelas oleh berikutnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini sholat itu sebenarnya bukan 5 waktu, bukan tunggang-tunging. Makanya saya jelaskan, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Maka saya simpulkan, Perhatikan itu Ikhwan Filah dan Tritung. Maka saya simpulkan, dengan gagah perkasa. Kosman menyimpulkan apa yang dia baca. Ini malaikat, Kosman ini malaikat. Malaikat berkaki 3 atau gimana? Kok bisa berani-beraninya menyimpulkan? Itu, kita perhatiin. Kita dengerin sekarang apa kesimpulan dia. siapa bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, baik itu mulut, kelakuan, tangan, kaki, itu orang sholat. Begitu. Itu penjelasannya. Sholat sebenarnya bukan tunggang-tunging. Kalau yang tunggang-tunging itu mah tiang agama. Oke, itu ya, jadi penjelasannya menjauhi menjauhi yang batil dan mungkar gitu katanya. Nah, kalau misalnya kita berbuat menjauhi yang batil dan mungkar, maka itu adalah sholat katanya. Begitu kata si Tritung Kosman ini. Satu ayat penjelasannya tuh bisa berjam-jam ini si Tritung satu ini. Si badut ini bisa kayak gitu loh. Satu ayat bisa penjelasannya kemana-mana. Lah kita kan satu ayat ngejelasin pakai ayat yang lain. Efektif, jelas, singkat, kelar. Dia nggak begitu. Inilah perbedaan agama dalil dan agama orasi. Lanjut lagi. Itu tadi poin kedua. Sekarang poin ketiga itu ada dari Tritung Skadrun yang lainnya. Cuma namanya nggak kelihatan di sini. Itu di 13333. Kalau mereka itu berdoa sujud, yang udah jelas di sini bahwa Muhammad itu berdiri menyembahnya, dalam kurung melaksanakan sholat. Jadi sholat itu berdiri, bukan sujud, gitu. Iya, mereka itu manusia salah. By the way, Disuruh ngikutin Isa Al-Masih, malah ngikuti Muhammad. Disuruh ngikuti Quran, malah ngikuti hadis. Nah itu. Cakep ya? Cakep banget, sempurna banget syubhat dan fitnah mereka ini untuk kita kuliti balik. Kita kuliti balik. Jadi yang pertama itu orang Islam tidak paham bahwa sholat 5 waktu itu adalah celaka dan nggak ada ayatnya. Kalau misalnya sholat itu jadi masuk surga, itu pertama. Terus yang kedua itu kesimpulan dari si Tritung Badut Kosman ini. Terus yang ketiga, sholat itu mesti berdiri karena ada dalam kurung melaksanakan sholat. Kalian tunggu di situ Tritung, gua jelasin. Lanjut sekarang ya. Ke biasa data dulu. Nah, kita tadi ke sini. Al-Mu'minun dulu Bang Slayer ayat 11 itu. Yes. Sholat itu mendapatkan surga. Yes, yes. Kita ke sana nanti. Ini apa nih? Bentar. Ini yang ngejelasin. Oh, ini yang tadi ya. Oke, ini. Nah, ini ya. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun nih, Statsugi. Kita kasih Al-Mu'minun. Mau dari ayat mana nih? Itu dari 1 sampai 11. Yes, 1 sampai 11. Nah, Kosman perhatiin nih, Al-Mu'minun 1 sampai 11, Kosman. Ya, Statsugi, tafadhol. Laha mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Lah itu beruntung dia. Iya, dia minta ini mana buktinya? Mu'ridun. Perbuatan dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
walladzina hum li zakati fa'ilun, dan orang-orang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Ini apa ini? Ini nih. Bentar ayat berapa itu agak ayat 6. Ayat 6 ya, bentar aku baca dari Qur'annya aja. Ilah ya. Nah, ini ilahnya beda. Illa ala aswajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Pamani batago waro'a zalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Walladzina hum mana tadi ayatnya? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ya. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Yang akan mewarisi apa? Ya, allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. yakni orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Siapa yang mewarisi surga Firdaus? Orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang tidak berzina, ya, orang yang beriman, itulah yang akan mewarisi Firdaus. Sedangkan orang yang menuhankan manusia, neraka tempat kembalinya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Begitu Bang Kores, silakan. Cakep Ustaz Sugi, tambahin 1 tahun wahai pihak berwajib, tambahin 1 tahun. Yang dia minta udah kita penuhi. 1 ayat nih. Nih, jadi di ayat 2 di situ orang yang khusyuk dalam sholatnya. Di ayat 10 di ayat 9 serta orang yang memelihara sholatnya. 10-11-nya dijelaskan mereka itulah orang yang akan mewarisi Firdausa. Apa itu Firdaus? Surga. Muar meledak lo. Tambahin 1 tahun pihak-pihak berwajib. Tambahin 1 tahun nih buat ya. kurang puas sama kalau 1 tahun Satsugi. Kita tambah lagi nih. Dia minta kami beri, dia minta kami penuhi. Bentar. Sinyalnya ngedrop. Oh, ini udah. Nah, ini ya, perhatiin di sini. Pantes murtad, goblok sih MKC sih. Nah, ini ya. Nih, pahami nih. Yang sholat, nggak ada orang sholat masuk surga kan ngawur. Celaka orang yang sholat seperti apa ya? Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Itulah yang celaka, yang lalai dalam sholatnya, ya, yang ingin dilihat orang lain ketika ia sholat. Walaupun sholat dia tidak mau memberi sumbangan, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, itu yang celaka. Sedangkan orang yang betul-betul menjalankan sholat dengan khusyuk, tidak lalai dalam menjalankan sholatnya, tidak ingin dilihat orang lain, dia mau bersedekah, mau berzakat, dia akan mewarisi surga. Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Itu orang muslim yang cerdas begitu mikirnya. Sedangkan orang Islam yang goblok, nggak ngerti Al-Quran, akhirnya murtad. Makanya jangan heran kalau murtadin itu mayoritas bego. Sedangkan orang-orang Kristen yang cerdas, dia akan menjadi mu'alaf. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sekarang nih perhatiin di sini. Tadi yang Al-Jin ayat 19 itu menjelaskan mengenai sholat itu berdiri katanya.
Karena di dalam kurung ada mendirikan sholat. Nah gitu kan, berdiri menyembahnya, mendirikan sholat. Nah perhatiin di sini nih. Ini di surah Ali Imran ya, Ali Imran. Sebentar. Ini tuh. Ya Ali Imran bener. Di ayat 113. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah dalam pada malam hari, dan mereka juga bersujud dalam kurung sholat. Biar itu tritung sadrun satu lagi tuh. Yang bilang berdiri dunia akhirat MKT akhirnya. Ganda sujud itu sholat. Tambahin satu tahun lagi, timpain ke si kata di situ aja mendirikan sholat, bukan berdiri. Mendirikan berarti mendirikan bangunan. Masih berdiri. Meninggal. Aduh Kosman lu udah lu bakar lu dibui. Iya, cacat dunia akhirat ya. Al-Mu'minun. Aduh, Masya Allah. Jadi gini, mungkin tambahan sih, bukan apa tambahannya, kita pengetahuan aja. Ada salah satu beberapa tempat bahwa Kosman ini menyerahkan diri, katanya menyerahkan diri, bukan ditangkap. Pas lihat tadi pagi, kok di pematang sawah ya, apa? Jalanan sawah gitu. Berarti dia bersembunyi. Ya itu aja ya. Jadi kebenaran itu akan datang dengan sendirinya, dengan jalannya sendiri. Monggo dilanjut Kores. Siap. Nah sekarang si siapa namanya? Si Kosman ini apa lagi ya dibilangnya? Bentar. Yang berikutnya itu si Kosman ngomong sholat itu bukan tunggang-tungging, tapi tidak jahat, tidak menyakiti orang lain, itulah yang namanya sholat. Nah itu ya, bentar kita akan buka share screen-nya dulu. Aduh, ngaco setengah mati itu. Iya. Itu adalah imbas ya, efek dari kita menjalankan sholat. Inna sholata tanhanil fasa wal mungkar. Ketika kita sholat seharusnya bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang mungkar. Bukan seperti yang dikatakan KC, sholat itu tidak tunggang-tungging, tapi meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Itu ngawur. Ritualnya kita ya rukuk, sujud, takbir, berdiri, baca Al-Fatihah, baca surah-surah pendek, ya itu ritual. Nah dari itu semua kalau kita lakukan, ya maka kita akan menjadi orang yang baik. Sebab bagaimana mungkin kita tidak menjadi orang yang baik kalau kita selalu berkomunikasi dengan yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita mengingatkan kepada kita, ya jangan kamu zina, jangan kamu mabuk, jangan kamu makan babi, jangan kamu mencuri. Nah, kita selalu komunikasi dengan itu. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah dengan melakukan sholat itu, maka dengan otomatis kita akan menjauhi larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Begitu sebenarnya itu. Bukan kayak si degleng KC ini. Ngawur dalam memahami sebuah hadis, makanya dia murtad karena degleng, ya cacat dunia akhirat. Di dunia kakinya 3, di akhirat remek, pokoknya cacat dunia akhirat itu si kaci. Nah ini sekarang Ustaz, apa namanya, dia itu di surah 45 itu surah Al-Ankabut ya, Al-Ankabut. Di perkataan mereka itu Al-Ankabut diplesetin jadi kalang kabut begitu. Ini orang-orang tritung Nusantara ini ya. Memalukan. Nah ini nih di sini 45, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu, laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kalau misalnya kita logika simpel deh. Ini tuh manfaat dari sholat gitu, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sama kayak begini, sesungguhnya minum obat itu mencegah dari sakit dan demam. Bukan berarti kita tidak sakit dan tidak demam itu adalah makan obat, artinya nggak begitu, Kosman. Logika lu gimana? Contoh-contoh lagi, sesungguhnya makan itu mencegah dari rasa lapar dan sakit. Bukan berarti kita nggak lapar dan tidak sakit, maka kita sedang dalam keadaan makan. Lalu gimana sih berlogikanya? Kasihan tritung awam di live comment sana. Kecuali memang tritung itu senang dengan
hujatan-hujatan terhadap Islam ya. Mereka tuh puas rasanya tuh. Hormon oksitosinnya tuh lepas menggelora gitu ke seluruh badannya. Terpuaskan. Ini aneh ini. Ini ajaran yang aneh serius. Nah, ini kalau kita lihat, kalau misalnya disebut sholat itu adalah sebuah aktivitas mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka terus ini gimana dong? Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Berarti ini orang Islam ini ditentukan dong. Di kedua ujung siang kita harus berbuat baik gitu. Terus nanti di permulaan malam kita juga mesti berbuat baik. Jadi ada ininya, di lain waktu itu maka kita tidak berbuat baik. Ya kan bingung logikanya kalau kayak begitu, Kosman. Gimana caranya lu beriman pada ayat-ayat yang lain yang ada frasa-frasa lafaz sholatnya? Contoh lagi di sini. Di surah 79, pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud. Coba, apa maksudnya jadi? Berbuat baik ketika bangun setelah tidur gitu. Kan tahajud artinya itu, bangun setelah tidur. Gitu jadi artinya. Jadi setelah kita bangun kita langsung berbuat baik gitu. Kita langsung membela kebenaran. Apa kayak gitu, Kosman? Lalu makin bingung kalau kita bawa ayat-ayat yang lain yang di sana terdapat lafaz sholatnya. Nanti di sini juga, nih, wahai orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi gimana maksudnya diseru kayak gimana? Wahai orang Islam, ayo berbuat baik, gitu maksudnya. Iya. Ayo jangan berbuat keji dan mungkar, kayak gitu maksudnya. Ya makin keblinger gitu. Inilah kenapa kalian disebut domba. Paham nggak? Kalian ini kenapa disebut domba? Kebingungan kalian itu. Kalian butuh gembala. Siapa gembala kalian? Kalau kata Yesus yaitu bangsa Yahudi. Sonolah, sembah semua bangsa Yahudi. Karena Yesus hanya salah satu dari bangsa Yahudi. Yesus itu orang, bukan bangsa. Nah, Tuhan kalian banyak. Satu bangsa tuh. Satu Israel itu Tuhan kalian semua. Aha. Lanjut lagi. Nah, ini pahami nih. Tadi Tritung Skadron yang ngomong bahwa sholat itu berdiri. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuat kebaikan agar kamu beruntung. Di sini ada ruku dan sujud, pahami ya? Terus nanti itu ada di surah apa tuh tadi ya? Bentar. Lanjutannya ntar itu yang itu. Kalau misalnya kayak begitu, lu akan kebingungan ketika di sini ya Tritung sekalian pahami. Sembahyang. Ini di Kejadian 22 ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggalkanlah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Sembahyang loh. Abraham pun sembahyang. Atau yang dalam Aramaiknya selota, atau yang dalam Arabiknya sholat, atau yang dalam Hebrunya tefillah. Lah kalian Tritung ngapain? Kalian ngadep proyektor itu ngapain? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh kalian ngadep proyektor? Kalau nggak proyektor ya palang salib. Kalau nggak palang salib ya patung. Suruh siapa menghadap ke sana? Suruh siapa beribadah ke sana? Padahal sejatinya Abraham ini sembahyang. Masih kurang. Gua tabok lagi lo pakai ayat-ayat nih. Bentar. Nah ini ya. Nah. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu malah makan dan minum ketika yang lainnya sembahyang. Sembahyang ini udah biasa terjadi. Kurang. Gua kasih langsung nih muridnya Yesus. Para Rasul itu ada juga tuh Bang. Iya, kisah para Rasul 3:16 kalau nggak salah. Mana ya? Mana nih? Kok nggak keluar? Oh ini dia. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Apa ini maksudnya mencegah perbuatan keji dan mungkar pukul 3 pagi? Emang ada kejahatan apa yang mesti dihindari pukul 3 pagi di zaman-zamannya Yahudi, di zaman-zamannya tahun 1 di sana. Di zaman-zamannya abad 1 di sana. Lo makin sekakmat, makin kecekek jakun lu Kosman. Udah Pak. Para bapak-bapak yang terhormat, yang terkasihi para pihak berwajib, tambahin lagi 1 tahun tuh si Kosman. Tambahin 1 tahun tuh. Udah ngarang kemana-mana dia. Maka saya simpulkan, lau siapa? Tuhan bukan, Nabi bukan. Gitu.
setelah manusia Mudah- berkaki juga. Mudah-mudahan dakwaannya primernya ya undang-undang ITE nggak 5 Iya. tahun Pak Kores, bisa 12 tahun tuh. Aduh. Ini Itu lihat terus ada salah satu pastorwati Sarah ya, pastorwati Sarah. Iya. Ini petisi apa hubungannya dengan PBNU? Apa hubungannya dengan MUI? Dibubarkan yang salah siapa? Yang dibubarkan siapa? Coba. Petisi. Ini kita omongin di saat ini, Kores, supaya tahu apa ini petisi ini. Buat apa? Yang salah satu orang. Ini ngikut-ngikut. Kayak kita ada yang maling, kita bikin petisi, bubarkan pos ronda gitu. Coba, apa hubungannya? Pos rondanya bukan pos ronda yang dimaling, pos ronda yang lain gitu. Kan gak ada hubungannya. Ini petisi ini, aduh buat apa sebenarnya? Nah ini kadang-kadang tidak pernah berpikir logik gitu. Kayak tadi si Fatimah Sakdia, terus siapa lagi tadi? Yang cewek satu lagi, yang dari Arab. Dari Arab itu Fadilah. ya. Itu perasaan paling pinter. Tapi katanya. Jangan pakai perasaan, Ahian. Suka sakit. Enggak. Maksudnya dalam artian kalau orang ya berpikir ya, kalau katanya itu kan katanya itu bisa iya, bisa enggak, jauh tuh. Itu Kores. Ya. Lanjut, oke. Ya, Nah, kita ini lanjut nih. ya. Oke. Kita lanjut nih. Apa nih? Oh iya, ya ini mah apa ya? Orang aneh, emang orang aneh nantilah. Ntar juga kekarungin sendiri. Nggak ada hubungannya, coba. Ya, MUI sama PBNU itu hanya mengecam, bukan pelapor. Udah masalah kaprah, buta hukum lagi. Nggak paham apa-apa terhitung sini soal kenegaraan. Nggak diajarin sama Tuhannya. Lanjut lagi. Nah ini ya. Terus tadi si KC itu mesti kita disuruh ngikutin Yesus. Ini malah ngikutin Nabi Muhammad katanya. Disuruh ngikutin Al-Quran, ini malah ngikutin ulama-ulama. Nah sekarang gini, ilmu lu mengenai kitab-kitab yang ada itu secara tertulis yang bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, lu gimana pahamnya kalau bukan orang-orang yang mempunyai bahasanya sendiri yang ngejelasin? Gimana terhitung suatannya? Sedangkan dalam Islam itu ketika ilmu disampaikan dia bertatap muka. Lah lau kagak, lu membaca, lu menafsirkan sendiri. Inilah yang terjadi sehingga denom lu ada 55.000. 55.000. Jarum super 2 itu. 55.000 denom. Kenapa ya? Karena kelakuan kalian yang main tafsir sendiri gitu. Ayat yang ada ditafsir dengan asumsi sendiri, dengan perkataan sendiri. Tidak datang bersanad. Nah kita kalau dicek ini datang dari siapa? Dari ulama ini datang dari siapa? Dari ulama ini datang dari siapa? Dari ulama ini, sehingga tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menguatkan kami gitu. Sanad, ilmu sanad ini adalah satu-satunya yang menjaga kebenaran. Satu rantai kesaksian yang tidak terputus dari Nabi Adam alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kepada sahabat, kepada tabiin, tabiut tabiin, lalu kepada ulama hadits, lalu kepada ulama qiraah, lalu hingga sampai kepada kita. Ini namanya ilmu tritungs. Yahudi pun punya yang seperti ini. Itu ada, kalau kita hadis, kalau mereka pirkeafo namanya. Yang dimana yang disampaikan adalah misnah. Apa itu misnah? Misnah adalah hadisnya Musa. Emang di Torah diajarin cara nyembelih? Gua tanya, diajarin nggak cara nyembelih yang koser kayak gimana? Di Islam juga ada, bagaimana cara menyembelih yang halal. Dan apa cara penyembelihan yang tidak halal. Nah, di Yahudi pun ada. Kalian doang yang nggak punya, yang kekurangan ilmu tuh kalian doang. Gitu, Tritungs. Lanjut lagi. Kan dibebaskan, Bang. Bang Kores. Dibebaskan apa? Ngarang banget dibebaskan. Nggak ada dibebaskan. Orang itu ya apa? Dari Yahudi untuk Yahudi, ini Tritungs yang apa datang dari Yunani kok sok-sok ngatur orang Yahudi punya acara. Aneh banget Tritungs ini. Apalagi yang di Nusantara coba. Apa hubungannya sama Torah kalian ini? Jangan sok penting sama Torah. Lanjut ya. Terus kemudian ada lagi, oh ya, tadi terus begini Tritungs, kita kasih paham mereka ini. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak membanding seorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka lah itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Perhatikan orang-orang yang nanti diberikan kekekalan di dalam surga.
kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Allah menunjukkan kami. Bagaimana caranya? Dengan cara, perhatikan di sini, dengan cara Al-A'raf 158. Al-A'raf 158. Gimana caranya Allah memberikan petunjuk? Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah, kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah Dia supaya kamu dapat petunjuk. Buar. Ini petunjuk kami. Yang namanya jalan itu bukan petunjuk. Jalan ya jalan. Itu yang kami jejaki. Pakai sendal kayak, pakai sepatu, pakai nyeker, pakai ban truk. Itu fungsinya jalan. Kami tidak berhenti di jalan dan menyembah dan jedot-jedotkan jidat di jalan. Panas, bre, panas. Kalau kalian silakan. Kami nemu jalan, kami lalui, kami sisiri itu jalan. Nah, sekarang kalian punya jalan. Ada petunjuknya nggak? Ada yang membimbing kalian melewati jalan itu nggak? Tahu nggak kalian seberapa lurus jalan itu kalau nggak ada yang menunjuki? Kami punya petunjuknya. Kami tahu jalan lurusnya. Sehingga kami, Islam, adalah satu-satunya keselamatan yang hakiki. Seluruh umat Islam masuk surga tanpa terkecuali. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sudah dijanjikan surga. Al-A'raf ayat 42-43, Al-Baqarah ayat 25, Al-Mu'minun 1-11, Tritungs, Matius 7, 21-23. Kalian setengah dimaktubkan masuk neraka, Tritungs. Jadi jangan jualan keselamatan kepada kami yang lebih selamat seluruhnya. Begitu ya, Tritungs. Pahami ini, Tritungs. Jangan terguncang. Yesus yang ngomong itu. Selamat datang di kebenaran. Bareng satu gitu. Sebenarnya kebenaran ini sakit, Mina. Sakit lah. Makanya macam-macam mereka coba. Nanti Ikhwan Fillah yang di live komen silahkan cari itu, marking itu channel-channelnya Tritungs yang melakukan syubhat dan fitnah, kasih pada ZCC. Kasih pada CCC. Kita porak-porandain syubhat dan fitnahnya. Betul. Kita bikin mereka sesakit hatinya dengan fakta yang ada. Seperti cara nenek moyang mereka cebok, cara nenek moyang mereka menguap. Wah, yang bikin tanda salib di mulut apa coba itu? Tanda salib di mulut. Wah, itu bahasa apa? Wah, itu bahasa Turki. Bahasa Turki. Apalagi tadi yang belum kena bantai ya, si Kosman sama Tritungs Kadrun di sana udah megap. Nah, ini sekarang yang terakhir, Ikhwan Fillah. Alhamdulillah kita sudah menuju syubhat yang terakhir, pengkelompokan syubhat yang terakhir dari kontennya si Fatimah Sedekah ini, yaitu ada di sebentar. Ada di 13912. Ini mengenai hadis wudhu ya, kita lihat di sini ya. Suaranya, Wes. Suaranya belum ada. Sorry, Afan. Aduh, diulang lagi. Dimundurin berapa detik. Iya, begini. Kita masuk lagi. Jadi ini mesti dibiasain emang Ikhwan Fillah. Habis buka share screen, langsung ininya. Sah. Salah. Kita buka ke sini. 13912. Sah. Ngemutumit. Apa? Sudahlah Bu ya. Ya, pokoknya gitu. Setahu saya khuf itu sepatu. Ya, ini jangankan yang di bawah umur, yang kita yang udah di atas umur kayaknya ngeri-ngeri sedap gitu. Ngeri-ngeri. Nah, begini Bun, maksudnya begini. Di sini kan dia berkata, kemudian beliau mengusap kedua kufnya. Oke, dia sudah mengusap. Taruhlah umpamanya waktu pipis itu kena ini ya, kena sepatunya, kufnya. Dia sudah usapkan, sudah hilang berarti. Apa pipisnya sampai banjir itu sepatunya, kan begitu. Terus
Kemudian pusing. Hudzaifah berkata, lalu saya pergi menjauh dari beliau, namun beliau memanggil saya hingga saya berada di sisi tumitnya. Apa si Hudzaifah diinjak pakai tumitnya atau bagaimana? Kan ini mungkin dari pipisnya bisa menebus dosanya. Nah itu nggak tahu. Walau bisawab ya. Nah, lihat ya lawakan mereka. Ini suaranya kayaknya apal nih saya nih. Gimana keterbelakangannya mereka? Perhatiin itu gimana keterbelakangannya mereka. Pipisnya bisa menghapus dosa, terus menanyakan sesuatu yang apa ya, yang namanya yang ini, yang nggak apa ya, bukan caranya manusia berpikir begitu. Apakah banjir gitu kan kufnya oleh pipisnya gitu. Padahal kalau misalnya gue sekali lagi mengulang, lu kalau misalnya baca hadis, tafsirkan dengan hadis lagi gitu. Sehingga kebodohan lu tidak tampil di publik, Tritung. Tidak tampil di publik, dan yang menjadikan apa? Menjadikan lu sakit hati sendiri. Karena dikomentari oleh muslim-muslim seperti kita. Kan gitu ya. Kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kita keep dulu aja supaya langsung habis di sini mereka semua. 14157 digauli ketika mens. Nah, yang menggauli itu. Iya, menggauli. Nah, kemudian beliau menggaulinya. Berarti posisi istrinya sedang haid tapi tetap digauli gitu ya. Iya. Bunda. Jadi lihat, saut bersautan gitu kan. Sangat bersukaria roh-rohnya mereka ini. Berarti ini ketika masih mens digauli gitu ya. Iya gitu kan. Langsung cuap-cuap semua mereka. Langsung mengembik, iya gitu katanya. Seakan-akan Yesus mempunyai larangan bahwa wanita yang mens itu nggak boleh disetubuhi. Seakan-akan begitu. Padahal Yesus ini membebaskan segala bentuk hubungan seks. Membebaskan. Nggak ada larangannya kayak gimana. Nggak ada tata cara yang membedakan antara persetubuhan haram dan persetubuhan halal dari Yesus sendiri. Nanti kita akan babar lebih jauh, Tritung. Stay tune di sana. Lanjut lagi kita. 14642. Ada. Lanjut. Iya, habis mereka serius. Habis mereka. Nah, ini ya. Kita nggak boleh ngadep ke kiblat. Iya. Tapi malah justru Rasul sendiri yang justru nya ngadep ke kiblat, malah apa namanya, ceboknya pakai tembok pula kan. Diusap-usap ke tembok begitu. Tadi yang pertama tadi kita bahas. Enak ya. Enak banget ya. Enak banget Fatimah Sedekah gitu. Ketika menyimpulkan sesuatu berdasarkan asumsi, tidak pakai hadis. Ceboknya pakai tembok. Nah, terus tadi apa yang pertama sebelum itu? Kita mundur dikit. Nya ngadep ke kiblat, malah apa namanya, ceboknya pakai tembok pula kan? Nah gitu ya, menghadap ke kiblat gitu kan, tanpa dijelasin lebih jauh, tanpa menggunakan hadis, sama ceboknya pakai tembok. Cebok pakai tembok coba. Padahal yang cebok pakai pecahan genteng itu nenek moyangnya mereka. Nah, kita bantai nih, Tafadol Ivan Villa, silakan. Abang ngambil napas dulu sebelum ngasih fakta-fakta fatality terakhir. Tafadol. Yang jelas mereka itu sebenarnya hanya ilmu yang tidak berilmu. Ngerti nggak namanya ilmu yang tidak berilmu? Ya ilmunya tidak mumpuni gitu. Tapi saya tahu karena memang di dalam hatinya tuh penuh kedengkian. Karena yang mereka jual tuh hanya seperti itu. Mau menjual kebenaran apa? Mau menyampaikan kebenaran seperti apa? Nggak ada. Landasannya itu di Bible seperti apa kita udah tahu semua kan gitu. Nah, salah satu jalan supaya mereka punya nilai jual ya terpaksa apa ya namanya, mereka-reka spekulasi. Kalau laku ya dia merasa sukses, kalau enggak ya yang penting kan bunyi gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau mereka tuh bersentuhan dengan hukum seperti si KC ini gitu. Karena apa sih yang mereka mau jual, apa sih yang mereka mau beritahukan kepada sesamanya, nggak ada. Karena udah bosan nih tiap hari ajaran kasih. Tapi di balik itu semua apa? Nggak ada kasih lagi. Karena udah terdoktrin bahwa dari kecil tuh ya membenci selain itu, karena di dalam Bible-nya sendiri kan apabila orang datang ke rumahmu tidak membawa ajaran ini kan jangan kau terima dia, tutup pintumu dan jangan kau memberi salam kepada mereka gitu. Jadi ajarannya tertutup, eksklusif, terus sok tahu tentang
kitab orang lain. Akhirnya apa? Ya blunder. Nah di dalam blunder ini setelah tersentuh sama hukum, mereka mengatakan kalian semua ini main lapor. Kalau debat main lapor. Ya begitu ya, rasa baper, minta perhatian, bikin petisi, sesuatu, kumpulin dana untuk membantu, merasa disolimi karena minoritas. Ya itu dia alasan klasik. Mayoritas nggak pernah dihukum, dilaporin. Ya lu lapor dong, ada bukti kagak gitu loh. Hukum di negara ini kan tidak memandang siapapun. Yang penting lu ada mencukupi 2 alat bukti, ya kelar urusan. Nggak memandang agama lu siapa di belakang lu, nggak ada itu. Hukum di Indonesia kayak gitu. Yang jelas saya Handi Selebes mengatakan bahwa di luar sana tolong berhentilah hal kayak gini. Lebih baik pelajari Bibelmu, desak lembaga Alkitab Indonesia, hilangkan kata-kata di dalamnya yang meminjam dari Al-Quran, punya jati diri, ya perbaiki diri, itu aja sih sebenarnya kalau menurut saya. Bijaknya ya dari Handi Selebes sore ini baru saya datang nih melaksanakan tugas. Terima kasih. Dari mana Bang? Ya biasa Bang, maklumlah. Oh siap. Silakan Pak Sugi. Pak Sugi. Om Kores. Lanjut dulu. Tutup aja udah panjang nih. Iya tutup Belum, aja. dua lagi. Aduh. Ya Udah udah mau setengah lanjut. Dikit lagi Udah udah mau setengah setengah 6. Bentar lagi Iya. maghrib. Mending ditutup aja, nanti next time lah part 3 habis Isa sebentaran 1 jam gitu. Sisain dikit lah buat teman-teman di rumah utama. Iya, Om Kores ini jadi diskusi sama Rudi. Jadilah dia panas. Dia Jam panas. berapa? Jam Gua berapa? acak-acak kelakuannya gimana, cara ceboknya. Jam 8. Jam 8. 8 waktu Indonesia bagian barat. Oke, Iwan Filah yang ada di channel-channel Muslim yang ada di aplikasi dengan JCC, silakan nanti jam 8 ada Kores Kristus dengan Rudi Johannes tentang pernikahan ya, hukum pernikahan, betul? Betul. Oke, ditutup Tapi Bang Andi. Kalau ketemu sama Rudi Johannes nggak usah ngomong ada Handi Selebes karena pasti mereka agak gemeter sih denger nama aku. Kenapa tuh orangnya? Terima kasih Iwan Pila. Saya tutup ya, Mas Layar. Iya, Tafad. Iya, kalau enggak dikit aja ya, kita bantai sekarang. Tadi apa namanya? Pertama itu tadi sujud udah kena bantai, terus sekarang kita lanjut ke ini. Ke apa namanya? Sebentar. Mana tadi datanya? Oh iya, ini ya. Soal wanita haid gitu, wanita haid supaya paham Tritungs ini, supaya paham. Lo enak Tritungs. Apa namanya? Kawan gue itu mudah dalam memaafkan gitu. Tapi Triun Slayer ini sadis loh. Asyura ayat 40, Al-Hajjah 39 itu sangat dipraktekkan. Jadi kalau ada yang menzolimi apa yang kami imani, lu akan habisnya Tritungs. Nah, ini perhatiin di sini. Ini kan hadis yang lu bawa ya, dari hadis ID. Nah, hadis Sunan Abu Daud nomor 1852, kitab nikah. Apabila hendak menggauli istrinya yang sedang haid, beliau memerintahkan agar memakai kain, kemudian beliau menggaulinya. Jadi menggaulinya di sini, lu bilang itu adalah menggauli persetubuhan badan. Pahami, Tritung. Gua bilang juga, buka ayat-ayat yang lain, buka hadis-hadis yang lain, maka lu akan menemukan, Tritung, kebenarannya bagaimana. Nah, ini di hadis Sunan An-Nasai nomor 285. Nah, ini ya. Dari budaya menurut Al-Laits, ia adalah budak Maimunah yang fasih. Dari Maimunah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempergauli salah satu istrinya yang sedang haid apabila memakai kain yang sampai ke tengah kedua pahanya dan kedua lututnya. Di dalam hadis Al-Laits dikatakan sebagai penghalang. Jadi pergaulan di sini adalah bukan dengan persetubuhan. Masih nggak percaya Tritung? Gua beri. Sebenarnya itu. Yes, ini bercumbu. Apa ya? Cuddling lah kalau bahasa bahasa Inggrisnya tuh cuddling. Nah, ini pahami di sini. Nih. Ini ya. Rasul ini di hadis Sunan Abu Daud nomor 225. Nih. Mana tadi? Nah, ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergaulilah mereka di rumah." Bentar.
Jangan dari sini, nanti Tritungsnya bertakia Korintus lagi. Dari Sabit Al-Bunani, dari Anas ibn Malik, bahwasanya orang-orang Yahudi apabila istri mereka datang haid, maka mereka mengusirnya dari rumah. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul dengannya di rumah. Lalu Rasulullah SAW ditanya tentang hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid sampai akhir ayat. Itu di surah Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah SAW bersabda, pergaulilah mereka di rumah dan lakukanlah segala sesuatu selain bersetubuh. Luar Fatimah. Fatimah, lu nyusul Kosman, Fatimah. Nyusul Kosman lu sama Tritung konco-konco lu di dalam channel lu itu. Nyusul sama ke Kosman. Selain bersetubuh, berarti ini apa artinya? Cuddling. Bukan make love. Paham ya? Iya. Jadi tidak ada perkawinan di dalamnya gitu, di mana kelamin bertemu kelamin tuh nggak sampai ke sana karena sedang haid. Inilah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Yahudi sangat keras ketika ada wanita mens itu kayak gimana, dalam Islam itu dipermudah. Boleh menyentuh, boleh cuddling gitu, tapi tidak ada persetubuhan. Selamat datang di kebenaran, Tritung. Takia Korintus lu gua bongkar. Jangan sakit hati yang ngasih syubhat. Ya nggak sih? Lanjut lagi sekarang. Nah, kita sekarang ke Biblos nih. Nih ya, lu lihat nih. Nih, ini adalah hukum-hukum, ini kejadian Imamat 15, gua singkat aja. Ini adalah hukum ketika cewek mesti gimana ketika haid gitu kan. Dijauhin rumahnya, terus nanti mesti ngasih domba gitu. Tiap bulan cewek ngasih domba untuk pensuciannya dia. Kalau lu adalah taat Torah, ya ini lu jalanin aja. Jangan bertakia. Udah dibatalin. Yang batalin Saul Tarsus. Yesus mah menggenapi. Malah bikin lebih sempurna lagi gitu. Ininya. Nah, terus ini juga ya. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan, ini Imamat 20 ayat 18. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkap aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bak. Waduh, mati. Bunuh. Dihukum mati. Bunuh. Ini jelas ya. Kores kita nggak tafsirkan kan? Iya. Oke. Dihukum mati. Imamat 20 ayat 18 nih. Nah, ini lu tertawakan ini, Tritung. Lu tertawakan ini harusnya, Fatimah sedekah. Macam-macam loh. Yes. Itu berarti dibuka itu pembalutnya itu. Ya iyalah, ya itu bermain ketika dalam keadaan mens. Tapi tenang, kita akan bawain Tritung Katolik. Makin dalam kita main, makin dalam. Astagfirullahaladzim. Makin dalam kita main. Nih, pahami ya. Pahami di sini. Nih, ini ya. Ini dari tritungkatolisitas.org. Di sini langsung aja ke janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkap auratnya. Dari sini kita tahu bahwa jika hubungan seks terjadi pada masa menstruasi, maka baik istri maupun suami berdosa. Namun kita tahu bahwa ada 3 hukum dalam perjanjian lama, yaitu hukum seremonial, hukum yudisial, hukum moral. Dalam hubungan dengan pertanyaan Anda, maka peraturan untuk tidak berhubungan seks pada saat istri menstruasi adalah termasuk dalam hukum seremonial yang tidak berlaku lagi karena telah diperbaharui dalam Kristus. Dengan demikian, dari pertimbangan ini, hubungan seksual tersebut, yaitu ketika berseks, ketika si istri sedang menstruasi, tidaklah berdosa. Selamat datang di kebenaran. Kalian diperbolehkan para Katolik untuk berhubungan ketika menstruasi. Mam. Apa. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Kita habisin. Apalagi yang belum dihabisin ya. Tadi mana ya? Oh iya, tadi soal tata cara tuh ada yang menarik loh tadi itu sebentar. Ini terakhir dari Penatua Triun Slayer. Ya ini ya. Mengenai sholat ya. Jadi kita tuh ada berdiri gitu kan. Ini ya. Enggak, belum. Ini belum Satsugi. Nah di sini terus nanti dijelasin lagi mengenai sholat berdiri itu. Nah ini ya. Nah kalau misalnya kita berdiri ruku sujud dalam sholat itu ada dalam Al-Quran dinyatakan. Sekarang Tritung ketika mereka ngangkat tangannya di gereja itu datang dari mana Satsugi? Akhian, ukhti mu'alafa sifana. Mereka mesti paham
Nih, pahami di sini. Ini berita ya, thetablet.co.uk. Ketika salah satu salah. Nah ini ya, mereka ngangkat tangan begini kan. Mereka ibarat tuh ngangkat tangan begini kan. Nih. Lifting hands. Mana sih? Woi. Nah ini. Lifting hands begini. Ini datang dari mana sih? Perhatiin. Aduh, mana nih? Oh sini. Di theserep.com, Pagan spray for protection of Acropolis. Nah, jadi Pagan ini berdoa untuk perlindungan Akropolis. Akropolis itu ini ya, reruntuhan ini nih. Nah, ini yang biru-biru ini. A group of Pagan raised their hands during a prayer among the Acropolis temple in Athens. They object to the removal scriptural bla bla bla. Nah, ini jadi sekelompok Pagan tangannya dalam apa? Dalam prayer atau perdoaan mereka. Manu suaranya. Di Acropolis Temple in Athens, itu tolong di supaya cantik ini apa fatality-nya. Nah, ini ya. Practitioners of the ancient Greek religion gather among, dan mereka ini ngangkat tangan itu berdoa ke siapa? Tuh. High priest, imam besar Doreta Pepa. Nah, terus mereka ini berdoa ke sebentar. Mana nih berdoanya? Bentar. Nah, itu tadi Pin, itu Olympian God. Mana? Tadi ada baca Olympian God itu. Bentar. Tadi tuh ada loh, bentar ya. Dewa Olympus itu. Nah, ini pray to Athena, Dewi kebijaksanaan. Nah, Dewi kebijaksanaan. Kayak gimana cara berdoanya? Nah, ini nih, ngangkat tangan. Sekarang perhatiin terhitung cara beribadah kalian. Perhatiin. Wow. Dari mana ini nih? Dapat dari mana nih Tritongs? Satu lagi, gua kasih. Paganisme itu Bang Gini saya. aja. Iya, mau apa dari mana lagi coba? Nih, Kita pertanyakan, mudah-mudahan Sri Fatimah ini bisa jawab dari dapat mana. dari mana nih kalian katanya? Kok mirip sama Pagan yang nyembah Athena? Kok mirip sih? Ini satu lagi nih. Bukannya mirip, emang menyembah pagan. Nih, waduh, dapat dari mana nih peribadahan kayak gini? Aliran paganisme. Macam-macam sama Islam. Nah, ini ya, lu nikmati kenyataan yang ada. Selamat datang di kebenaran. Gua Penatua Triun Selayar dan juga Zojaidin Cakrawala Cemerlang bersama Ustadz Sugi, Gurunda Zuma, Uhti Mu'alaf, Fasifana Channel, lalu Akhiyans Channel, Sakuragi Muslim Channel, kemudian Bang Handi Salabes TV Channel, Tritung dan TV. seluruh, Tritung TV Channel, dan kami semua di sini, Zulfikar Official Channel, kami di sini sudah menuntaskan kewajiban kami untuk membantai balik syubhat dan fitnah yang kalian lontarkan terhadap kami secara tuntas, akurat, padat, secara ayat-ayat dan juga historical fact. Nah, sekarang silakan berikan yang lebih, nanti kami akan balikan lagi ke kalian, dan sebentar lagi hari Minggu. Selamat beribadah, ngangkat tangan seperti penyembahan kepada Dewi Athena. Oke, Kores sedikit pengumuman aja. Sedikit pengumuman tentang Bang Handi. Kok Bang Handi ada dua ya itunya suaranya. Dana yang terkumpul untuk donasi masjid sudah terkumpul sekitar 23 juta Alhamdulillah 426.000. Alhamdulillah untuk ini insyaallah pemboran dan untuk MCK itu insyaallah bisa terlaksana. Amin. Dilanjut Om Gares. Siap. Untuk Anpila. Ini kok ono isi. Feedback itu. Dah, aman. Oh itu Azul. Nah, ya.
Kita Tapi Bang Handi YouTube-nya masih jalan kayaknya, Bang Handi YouTube-nya masih jalan gitu. Jadi suaranya Ya. dubbing. Jadi demikian ikhwan fillah semua. Innalillahi. Ayo dong kita mau closing. Ya, jadi begitu ikhwan fillah semua, apa yang telah kita sampaikan di sini insya Allah manfaat untuk kalian semua. Silakan di timestamp masing-masing dan lontarkan ini kepada Tritungs yang mencoba menghujat keimanan kita, karena sesungguhnya fakta sejarah, linguistik serta kitab suci mereka berada di belakang kita untuk membela kebenaran. Jadi Tritungs jangan terguntang, jangan lunglai, selamat sakit hati dan selamat mengasihi. Penatua Tridung Slayer pamit undur diri. Selamat menyambut sholat maghrib ikhwan fillah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Slayer. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tridung Slayer dengan Rudy Yohanes, insya Allah kita akan adakan habis sholat isya. Jadi selalu stay tune di channel-channel JCC ya, yang sudah terafiliasi dengan JCC dengan tema, nanti kita akan beritahukan temanya. Untuk itu mari kita tutup semua dengan doa bersama. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik sekitar hampir 3 jam. Untuk yang terakhirnya saya katakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.